Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan dan penyertaan serta lindungan Tuhan. Dan kita semua senantiasa dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Berjumpa lagi bersama kami dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 dengan perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus sudah pasti mengenal yang namanya Rasul Paulus. Sejak perjalanan pelayanan Paulus ini, ketika ia dipilih Tuhan untuk melayaninya, melalui berbagai macam kesukaran, sukacita telah ia lalui. Dan akan tetapi ia tetap dan selalu bersyukur atas perlindungan dan pernyataan Tuhan dalam kehidupannya. Ia melayani dari tempat ke tempat, dari tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain, berpindah-pindah. Nah, dalam proses pindah-pindah ini, tentu saja Paulus ini tidak bisa membawa bekal yang cukup untuk kebutuhannya. Ia membutuhkan pertolongan orang lain. Dan pada saat itu, ia pun mengalami berbagai macam tantangan kehidupan, kelimpahan dan kekurangan ia alami silih berganti. Ayat yang ke-12. Nas hari ini berisikan tentang bagaimana ucapan terima kasih seorang Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, di mana jemaat Filipi ini merupakan komunitas Yesus yang pertama yang dimulai oleh Rasul Paulus di wilayah Eropa Timur. Wilayah Filipi adalah sebuah wilayah koloni Romawi yang ada di Makedonia kuno. Tempat ini dipenuhi oleh pensiunan tentara dan mereka ini dikenal karena nasionalisme patriotik yang artinya cinta tanah air. Mereka sangat mencintai tanah airnya. Dan pada saat itu mereka menyembah kaisar, menyembah pemimpin mereka. Sehingga ketika Rasul Paulus datang ke Filipi dan ia mengabarkan tentang Yesus sebagai raja yang sejati, setelah ia pindah pun Rasul Paulus atau jemaat Filipi ini mengalami perlawanan bahkan penganiayaan. Tapi di tengah-tengah keadaannya seperti itu, mereka masih tetap hidup menjadi komunitas yang setia kepada jalan hidup Yesus. Paulus mengirimkan surat ini ketika ia berada di penjara. Dan secara praktis, jemaat mengutus Epaphroditus untuk memberikan persembahan kepada Rasul Paulus yang saat itu berada di penjara. Nas ini sebagai ucapan terima kasihnya kepada jemaat Filipi atas persembahan kasih yang diberikan kepadanya saat ia di penjara. Dan selain itu ia juga ingin agar mereka tahu bahwa pemenjaraannya, kemiskinan, segala macam yang ia alami pada saat itu bukanlah kesulitan baginya. Tapi hal itu benar-benar menjadi guru terbesar baginya. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keadaan Paulus pada saat itu, apapun kondisi yang ia alami pada saat itu, ia belajar tentang rahasia kepuasan, yaitu bagaimana ia bergantung pada satu-satunya pribadi yang menguatkannya, yaitu Yesus Kristus. Sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain dari ucapan terima kasih dari Paulus, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari nas hari ini. Yang pertama adalah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ia yang dapat mencukupkan kehidupan kita dalam segala kehidupan Paulus pada saat itu, bahkan kehidupan kita pada saat ini. Tuhan senantiasa menolong untuk mencukupkan. Ia yang memberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat bekerja, bahkan ia yang memberikan pekerjaan, dan ia pun menyediakan orang-orang yang dapat menolong kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit, seperti masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Lalu yang kedua,
Kalimat ini sering kita ucapkan pada saat ibadah. Kalimat ini merupakan penutup doa syafaat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sama halnya dengan nas kali ini, yang mau mengajarkan kita untuk merasa cukup, merasa puas atas apa yang kita peroleh hari ini. Ada ucapan syukur yang senantiasa kita rasakan dalam segala keadaan, dan bukan malah sebaliknya, yang kemudian membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Lalu yang ketiga, Paulus sangat bersyukur karena jemaat Filipi atau jemaat Tuhan ini ambil bagian dalam pelayanan. Jemaat Filipi dengan suka hati, dengan sukarela memberikan persembahan kasih kepada Paulus dan juga korban-korban persembahan yang disukai dan berkenan kepada Allah. Memang tidak semua orang dapat melayani menjadi pendeta, vikar, para penginjil, pengurus-pengurus gereja. Namun banyak di antara kita yang dapat melayani Tuhan dengan memberikan apa yang kita punya. Melalui rezeki atau harta yang kita miliki, melalui talenta-talenta yang kita miliki, ide-ide kreatif yang dapat membangun pelayanan dan persekutuan gereja, bahkan tubuh dan kekuatan kita untuk pembangunan gereja Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini berarti persembahan yang diberikan untuk pelayanan Tuhan ini akan menjadi buah yang besar dan yang menguntungkan kita semua. Oleh sebab itu jemaat sekalian, mari kita ikut ambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Yakin dan percaya setiap apa yang kita tabur itu pula yang akan kita tuai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang punya langit dan bumi, terima kasih atas setiap berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa melayani Tuhan dengan apapun yang kami miliki. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami, hidup kami, pakailah kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah kami menjadi alat pelayanan Tuhan di dalam dunia ini. Ini hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.